Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 PSPMF 2021 di Universitas Negeri Medan. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik, yaitu materi perkembangan sosial individu. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita saling perkenalan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia dan dua kerabat saya yaitu Ririn Trianggraini dan Widya Riyatama Pandiangan. Dalam video ini kami akan membahas tentang yang pertama ada pengertian perkembangan sosial, yang kedua ada perkembangan sosial anak usia dini, yang ketiga ada perkembangan sosial anak-anak, yang keempat ada perkembangan sosial remaja, yang kelima ada perkembangan sosial dewasa, dan yang terakhir yang keenam ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan sosial. Nah, apa sih perkembangan sosial itu? Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Nah, perkembangan sosial diperoleh melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Adapun definisi perkembangan sosial menurut para ahli. Yang pertama itu ada Muhibin, yang mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Dan adapun menurut Hurlock, yang mengutarakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Maksudnya adalah, sosialisasi adalah kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial. Nah, materi selanjutnya yaitu perkembangan sosial anak usia dini. Nah, yang pertama itu ada perkembangan sosial anak pada masa bayi, di mana pada masa bayi ini dia mulai merespon terhadap tingkah lakunya sendiri sebagai pemenuhan keinginannya. Tapi, walaupun cara merespon sederhana, namun sudah memberikan tanda tentang permulaan adanya kesadaran terhadap barang atau objek yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya tuh 1-2 bulan, dia belum mampu membedakan objek dan benda. Pada saat 3 bulan, otot mata sudah kuat dan mampu melihat pada orang atau objek yang diikuti. Pada saat 4 bulan, mampu memperlihatkan tingkah laku. Pada saat 5-6 bulan, tersenyum dengan bayi lain dan bereaksi berbeda terhadap suara yang ramah. Pada saat 7 bulan, kadang-kadang menjambak, agresif, atau mencakar. Pada saat 8 bulan, memegang, melihat, merebut benda. Pada saat 9 bulan, ia mengikuti suara-suara dan tingkah laku yang sederhana. Pada saat 10-13 bulan, ia bermain dengan permainan atau mengenal larangan. Pada saat 14-18 bulan, ia tertarik terhadap bayi lain, atau dalam artian ingin dekat dan berkomunikasi dengan orang dewasa. Dan pada 19-24 bulan, ia mampu melakukan aktivitas sederhana. Nah, selanjutnya ada perkembangan sosial selama prasekolah. Nah, selama prasekolah, anak bersikap peka terhadap sikap orang lain terhadap dirinya. Dia akan merespon kepada orang yang menaruh perhatian dan memberi pujian kepada dirinya. Yang ketiga yaitu ada selama taman kanak-kanak. Nah, dalam hal ini memiliki kemampuan untuk memilih kawan bermainnya dan ia sudah dapat menyesuaikan tingkah lakunya bila bermain dengan teman yang berbeda jenis kelaminnya. Disinilah pentingnya peranan orang tua untuk membiasakan diri memberi perhatian dengan penuh kasih sayang dalam menanggapi cerita anak-anaknya, agar si anak di kemudian hari dalam menanggapi masalah tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan kepada anggota keluarganya. Juga peranan guru sangat penting loh, karena ia sebagai pengganti orang tua di sekolah. Maka pada saat taman kanak-kanak, ia harus menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada para muridnya. Nah, materi selanjutnya adalah perkembangan sosial anak-anak. Perkembangan sosial anak-anak. Dari perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering ada yang menyembunyikannya atau merahasiakannya. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk kepada orang tuanya.
Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan mempermasalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut alam pikirannya. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak mewujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial, diantaranya yang pertama, pembangkangan. Bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku pembangkangan ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Yang kedua, agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berselisih. Sikap berselisih ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Yang keempat, menggoda. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Yang kelima, persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap persaingan ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestis, dan pada usia 6 tahun semangat bersaing ini akan semakin baik. Yang keenam, kerjasama, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Sikap kerjasama ini mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap kerjasama ini semakin berkembang dengan baik. Yang ketujuh, tingkah laku berkuasa, yaitu tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bosins. Wujud dari sikap tingkah laku berkuasa ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya. Yang kesembilan, simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Apapun pola perkembangan yang terjadi, pada saat ia memasuki SD kelas 1, ia sudah diliputi oleh banyak masalah yang berkaitan dengan perkembangan sosialnya. Kemajuan diperoleh melalui SD. Selama tahun-tahun pertama biasanya mereka membentuk kelompok 4-5 orang. Meskipun sering muncul perbedaan pendapat dan pertengkaran, tetapi ia akan memberikan kesetiaannya kepada kelompoknya bila ada gangguan dari kelompok lain. Pada saat anak-anak menginjak kelas pertengahan, ukuran anggota kelompoknya akan bertambah, yaitu kira-kira 6-8 orang. Sudah mulai ada pemisahan jenis kelamin. Anak laki-laki biasanya digerakkan oleh minat dan hobi yang sama seperti olahraga, petualangan, dan lain-lain. Sedangkan anak perempuan cenderung lebih berminat dengan urusan rumah tangga. Sejak umur 11-14 tahun, kelompoknya akan semakin meluas dan relatif terorganisasi. Pada masa inilah ada istilah geng yang dibentuk dalam kelompok dan yang masing-masing diberi nama sandi. Ada rencana kelompok, peraturan anggota, tempat bertemu tertentu, pimpinan yang diakui, dan tujuan spesifik atau kegiatan sosial yang bercorak kelompok sosial remaja. Dengan demikian, rasa kesatuan kelompoknya semakin kuat. Anak-anak ini merasa bebas bila berada di dalam kelompoknya. Juga ia tunduk dengan pimpinan kelompok tersebut, sehingga ia akan menyesuaikan tingkah lakunya. Formasi dari kelompok yang serupa inilah yang akan menandai minat di kemudian hari pada pembentukan persaudaraan di sekolah menengah dan perguruan tinggi, perkumpulan masyarakat, organisasi politik, dan masyarakat atau sosial orang dewasa. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial remaja. Masa remaja awal atau masa puber adalah
periode yang unik dan khusus yang ditandai dengan perubahan-perubahan perkembangan yang tidak terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan. Umumnya, usia remaja awal ini berkisar antara 12 sampai dengan 14 tahun. Masa remaja disebut juga masa adolescensi yang berarti tumbuh ke arah dewasa. Masa remaja itu merupakan masa transisi baik dari sudut biologis, psikologis, sosial, maupun ekonomis. Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan gejolak dan keguncangan. Pada masa ini timbul minat kepada lawan jenisnya dan secara biologis alat kelaminnya sudah produktif. Ciri-ciri yang penting pada masa puber adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa remaja awal merupakan masa tumpang tindih karena mencakup tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja, sehingga perilaku yang ditampilkan agak sukar untuk dibedakan. Yang kedua, masa remaja awal merupakan periode yang singkat. Dibandingkan dengan banyaknya perubahan yang terjadi di dalam perkembangan manusia, maka masa puber merupakan periode yang paling singkat, yaitu sekitar 2-4 tahun. Yang ketiga, masa puber merupakan masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Perubahan yang sangat pesat ini akan menimbulkan dampak pada anak. Misalnya, timbul keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman, dan dalam beberapa hal memungkinkan timbulnya perilaku negatif. Yang keempat, pada masa ini terjadi kematangan alat-alat seksual. Dengan tumbuh dan kembangnya fungsi-fungsi organ, maka ciri-ciri seks sekunder mulai berkembang, seperti mulai tumbuhnya rambut pubis dan perubahan suara. Pada anak perempuan mulai memasuki masa menstruasi dan mulai tumbuhnya buah dada. Dalam perkembangan sosial remaja dapat dilihat adanya 2 macam gerak. Satu yaitu memisahkan diri dari orang tua, dan yang lain adalah menuju ke arah teman-teman sebaya. 2 macam arah gerak ini tidak merupakan 2 hal yang berturutan, meskipun yang satu dapat terkait pada yang lain. Hal itu menyebabkan bahwa gerak yang pertama tanpa adanya gerak yang kedua dapat menyebabkan rasa kesepian. Nah, selanjutnya perkembangan sosial dewasa. Perkembangan sosial masa dewasa adalah sebuah perkembangan sosial yang seimbang. Artinya, perhatian antara keluarga, kehidupan sosial di luar, pekerjaan, dan lain-lain mengalami saling berkaitan dan harus dihadapi secara rasional dan seimbang. Masa dewasa menurut beberapa ahli psikologi dibagi menjadi 3, yaitu dewasa awal pada rentang usia 18-40 tahun, dewasa madya pada rentang usia 41-60 tahun, dan dewasa akhir yang disebut dengan usia lanjut pada rentang usia di atas 60 tahun. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga. Dan dengan demikian, pada dasarnya keluarga merekayasa kehidupan budaya anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Yang kedua ada kematangan. Bersosialisasi merupakan kematangan fisik dan fisikis. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, status sosial ekonomi.
kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang lebih utuh dalam keluarga itu, yaitu ia anak siapa. Secara tidak langsung, dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya akan memperhitungkan norma yang berlaku dalam keluarganya. Yang keempat ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberi warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarganya, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang besar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Yang kelima, kapasitas mental, yaitu emosi dan inteligensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkembang intelektualnya tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Yang keenam, teman sebaya. Menurut Muiz dan Reynolds, hubungan sebaya sangat penting bagi perkembangan anak. Teman memberikan perkawanan dan dukungan, memungkinkan anak untuk mengambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan sosial rekreasional yang tidak dapat dilakukan sendiri, yang penting bagi perkembangan keterampilan sosial anak. Yang ketujuh, keragaman budaya. Bagi perkembangan anak didik, keragaman budaya sangat besar pengaruhnya bagi mental dan moral mereka. Ini terbukti dengan sikap dan perilaku anak didik selalu dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Pada masa-masa perkembangan, seorang anak didik sangat mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya yang berkembang di masyarakat, baik budaya yang membawa ke arah perilaku positif maupun budaya yang akan membawa ke arah perilaku yang negatif. Yang kedelapan, media massa. Media massa adalah faktor lingkungan yang dapat mengubah atau mempengaruhi perilaku masyarakat melalui proses. Media massa juga sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan seseorang. Dengan adanya media massa, seseorang dapat mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dengan pesat. Media massa dapat merubah perilaku seseorang ke arah positif dan negatif. Itu tadi penjelasan terakhir dari perkembangan sosial individu. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa kembali.